sistem itu susah. Udah berapa lama buka filenya? Tapi pakai transfer yang biasanya aja. Nggak ada, rekeningnya sudah meninggal. Ada. Satu hari jadi bisa. Virtual account itu dibuat. Enggak. Kita ngomong. Dulu ada ini. Ini yang jadi masalah sekarang ini. Listrik mati, ya, listriknya mati. Terus pembayaran dari listrik, air sama apa sebenarnya? Servis sih digabung dari situ. Jadi kalau nggak bayar ke salah satu apa jenis? Apa jenis? Salah satu Bayarnya dia apa sih? Telepon. Itu mereka harus mati. Padahal itu di perwali 1923 itu nggak boleh matikan fasilitas dasar listrik, air, termasuk lift, nggak boleh dimatikan. Nah, saya kantor, kamu belum bayar listrik kan banyak nggak? Belum. Kita sampai minta malahan kok. Ayo bukan rekening tak bayar listrik banyu. Nggak bisa, harus bareng di virtual account, harus sak servisasi. Harusnya dipisah Pak. Listrik Biasanya sendiri, dipisah. listrik air, Jadi dipisah. rekening malah dimatikan. Yo kayak iso ngono carane. Biasanya di website Pak, itu kita bisa akses Pak. Selama Nggak sedang harus terbuka. Kalau saling cross check kan anak PDF, Iya. dia foto Iya. buka. itu data sudah ada di website, kita bisa akses waktu-waktu. Tapi sejak kasus ini rame, data itu ditutup sampai Webnya hari tidak ini. ada, webnya dihilangkan. Dihilangkan data yang khusus di data keuangan itu dihilangkan. Iya bilang loh. Bukan dihilangkan Pak. Bayar gas dewe, Iya. bayar air bayar dewe, Betul. bayar sampah. Ya ngene RT kan ngono. Nggak ada Harusnya kos sendiri. PBB dewe. Bayar PBB dewe, nggak bisa jadikan satu seperti itu. Nggak bisa mas. Yang itu kesel terus soalnya. Kalau entek Tidak ada kedamaian jadinya. Itu. Kita butuh damai. Saya potong Sebentar. Versinya ini linknya. Iya. Sebentar ya Pak. Nanti kasih kesempatan. Yang kedua adalah terkait servis tas, simpan, listrik dan air itu kan sesuai regulasi yang sudah ditandatangani Pak Ibu. Itu respon masing-masing. Ditandatanganinya sejak awal tahun Dari BPJB. PBB. Di situ ada Ya. perkara itu ada kenaikan, perkara itu ada perbedaan terhadap nilai. Sebenarnya kita sudah keluarkan nilai yang sesuai, masih di bawah developer yang lain atau manajemen yang lain. Dari BHC juga mengeluarkan nilai juga. Sebenarnya nilai kita dengan nilai BHC yang ditetapkan mereka tidak ada selisih terlalu jauh. Itu pun termonitor di Cipta Karya. Kita sampaikan di BHC ya, bisa mengeluarkan nilai servis tas, ya kan? Selisih dengan kita juga nggak jauh beda. Lah kalau kurang lah aku sih wedi. Ayo. Udah usaha awake dhewe yo laporan karo KPN tiap tahun. Iya. Lah apa wedi? Lah duwe ya duwe. Apa? Gak ada masalah sebenarnya. Sudah kesepakatan. Iya. Ada kesepakatan. Transparan. Ono apa enggak ini? Nggak ada Pak, transparan aja. Transparan. Artinya menentukan besaran servis tas ini waktu difasilitasi Pak Wali ada Ada catatan Pak. Hanya Pak Wali mengatakan tidak memerlukan aksesori itu aja Pak. Enggak, artinya kalau di Perwali ini nggak boleh air, nggak boleh lift, nggak boleh listrik. Perwali ini jelas gitu loh. Fasilitas dasar. Kalau ada perselisihan pidana perdata monggo Pak, nggak ada masalah kita saya. Kenapa? Kalau ada perselisihan pidana perdata monggo aja, kita nggak ada masalah. Pidana perdata maksudnya? Kondisi Pak. Jadi aku nggak apa-apa, apa sih ya? Clear ya semua ya? Udah clear ya semua ya? 18.000. Selisih 14.000 Ya, dengan tarif kan? 18.000. Selisihnya kan nggak banyak Pak. Boleh saya jawab? Antara kita dan mereka. Boleh saya jawab? Boleh saya jawab? Nominal ini kita tentukan 2024 tahun lalu. Servis cas Anda sejak kapan? 2021 ya. Penentuannya bagaimana menentukan servis cas? Itu yang saya tanyakan. Oke, 2021 benchmarkingnya dari apartemen mana terhadap kenaikan? Nah, ini kan apa tahu jadi bos ya kan? Dari Gudang Mangsa, dari ini apa dari mana? Sebut aja. Benchmarking 2021 asalnya dari mana? Dari mana? Dari Apartemen mana? ini Pak, Melati. Ya, nanti. Ini masih di bawahnya mati Ya. di 2021. Saya jawab ya Pak. Oke. Saya jawab ya.
penentuan service charge bukan dengan membandingkan apartemen yang lain. Ya, itu ada aturan mainnya, ada undang-undangnya, ada undang-undangnya. Itu dihitung dari keseluruhan bangunan, baik laku maupun tidak laku. Yang tidak laku itu tanggung jawab dari developer. Ya kan? Kita sudah pernah mereka-reka hitungannya. Kalau semua bayar, tidak perlu naik Pak sejak 2019. Bukan menghuni, semua Pak. Penentuannya seperti itu. Apartemen 2 tower lu banding Melati, terus kamu pakai patokannya Melati, ya gak lebu Pak, Melati cilik Pak, nggak bisa. Itu bukan caranya seperti itu. Anda baca dulu undang-undangnya. Itu tidak pernah diberikan ke warga. Yang kedua Bu, sebenarnya dari warga ini bukan permasalahan nominalnya. Dari warga ini bukan masalah nominal. Nominal berapapun akan dibayar. Seperti kemarin ya, transparansi. Ada transparansi yang sampai sekarang tidak pernah ada kejelasan. Bahkan data yang dari mereka sendiri yang selama ini di-share di website, tapi sekarang laporan keuangan itu dimatikan. Audit eksternal itu yang kita buka. Audit eksternal itu dari Ya, dari pengembang KAP. Ada Pak? Ya, Oke. Kita berproses Tidak ada. Belum ada. Ya, sebentar Pak. Kalau kita sebagai Dan transparansi itu sudah kita dengar bersama, dilihat juga semuanya nominal tidak menjadi masalah. Jadi tinggal panjenengan ngasih transparansi. Keberatannya di mana Pak? transparansi yang kemarin tanggal 23 Desember kita ke Conference Hall sudah saya jelaskan dari awal tahun. Jadi awal tahun itu nominal berapapun asal ada transparansi. Saya pegang ya, saya pegang. Jadi yang paling penting ada transparansi. Oke. Semuanya objektif sudah diberikan kesempatan nyicil sampai pertemuan P3RSS, P3SRS itu nanti clear. Karena saya kemarin cek ke Cipta Karya berprogres mereka. Nah, mungkin kalau tidak ada titik temu seperti ini, nanti akan terus ada masalah gitu loh. Jadi maksud saya kita selesaikanlah objektif dari tunggakan itu bisa dicicil dan sebagainya. Nanti ketika P3SRS sudah terbentuk dan dialihkan ke Menengan kan sudah tidak ada hubungan lagi mungkin ya dengan BPL. Memang sejak awal nominal tidak jadi masalah. Ketika transparansi diselesaikan, saya mengusulkan ini ya sudah disepakati bundling PDAM dan listrik, oke, bisa. Begitu audit keluar Juni atau paling lama Desember, saya pegang apa yang disampaikan Pak Kris, nominal tidak menjadi masalah. Artinya ketika dari pihak BPL menentukan nominalnya dengan transparansi sudah clear, Pak Kris akan bayar itu. Dan garis bawahnya adalah piutang dari 2021 sampai 2025 dibayarkan semua. Kan utang sepakatan Begini. Bisa. Ini. Ketika sudah transparansi sudah disepakati clear ya antara dengan pihak warga sudah selesai transparansi diterima, maka pihak dari Pak Kris dan teman-teman akan membayar dari 3 tahun mulai 2021 sampai dengan 2020. Selisihnya. Loh, katanya dia minta Ini transparansi. Bu, persyaratan transparansi tidak semudah itu Bu. Satu ya. Sebentar, jangan melebar ya. Enggak, gini. Bukan, sebentar, jangan melebar. Begini Ya. Pak, Nyandengan tadi bilang minta transparansi dengan syarat transparansi keuangan diaudit. Ya. Sudah mau memenuhi. Ya. Kalau misalnya sudah selesai auditnya keluar, Nyandengan kan mau bayar. Ya. Oke, sudah itu aja Pak, tidak Ini usah enggak, melebar. gini Bu, masalahnya kita tahu sendiri, bukan seperti apa ya. KAP itu kan juga macam-macam Bu. KAP itu bisa macam-macam. Enggak usah kelas Garuda aja KAP-nya juga bisa meleset. Ya. Ya. Itu yang terjadi. Nah, Ya. sebenarnya untuk laporan yang ditampilkan di convention hall pun itu warga sudah kompel. Ini yang mau saya sampaikan tadi dipotong. Data yang sejak 2019 sampai 2023 Ya. itu warga sudah paham. Itu ada data yang hilang. Waktu ditampilkan data yang hilang itu keluar di convention hall. Ya, Ya. ada data hilang. Waktu di convention hall ada data keluar. Yang hilang itu keluar. Nah, kita lihat ternyata kita bandingkan ada selisih 2,7 M
dibandingkan antara datanya mereka sendiri. enggak maksudnya jenengan membandingkannya data mereka dengan Data dari web dan data yang ditampilkan di convention hall itu kita bandingkan data yang tahun yang sama itu ada selisih ternyata gitu loh.